Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kusdarini SIP MPA selaku dosen penguji. Yang terhormat Bapak Muhammad Ihsan Kabullah SIP MPA selaku dosen penguji. Yang terhormat Bapak Zahran Mabrukah Sumini SAP AP selaku dosen penguji. Selanjutnya yang terhormat Bapak Dr. Henry Kuswara SIP MSc CSC selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat Ibu Dr. Ria Aryani MSI selaku dosen pembimbing 2. Perkenalkan, saya Sajjal Ahmad Santi dengan NIM 210842017. Pada kali ini saya ingin mempresentasikan hasil temuan penelitian saya dengan judul Manajemen Pengelolaan Penerangan Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. Langsung masuk kepada bab 1 pendahuluan. Penelitian ini latar belakangi oleh penyelenggaraan penerangan jalan umum merupakan salah satu dari peran pemerintah sebagai fasilitator serta menjadi salah satu bentuk dan bagian pelayanan dari pemerintah yang digunakan untuk kepentingan umum. Penerangan jalan umum atau alat penerangan jalan merupakan salah satu dari infrastruktur jalan yang dapat menciptakan keselamatan dari pengguna jalan pada malam hari. Karena dengan adanya penerangan jalan umum, maka pengguna jalan dapat melihat situasi dan kondisi di jalanan pada malam hari. Tidak terjadinya terusnya penerangan jalan umum tanpa ada perbaikan atau pembaruan dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan dan aksi kriminalitas. Dinas Perhubungan Kota Padang berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2020 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Perhubungan Kota Padang merupakan pelaksana dalam penyelenggaraan penerangan jalan umum di Kota Padang. Selanjutnya masuk pada fenomena empiris. Yang pertama yaitu masih terdapatnya kurang lebih 29% lagi wilayah yang belum dilayani dengan PJU di wilayah Kota Padang. Selanjutnya, UPTD Penyerang Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Padang selaku pelaksana penerangan jalan umum di tingkat kota mengambil peran untuk mengelola penerangan jalan umum dan pada jalan provinsi dan jalan nasional, sehingga mempersulit dalam dan menghambat dalam menjangkau seluruh ruas jalan raya yang ada di Kota Padang. Selanjutnya itu terjadinya kasus pencurian, kecelakaan, dan menjadi tempat untuk berbuat hal yang tidak baik karena area jalan yang gelap karena atau dikarenakan tidak berfungsinya penerangan jalan umum yang dengan baik pada saat malam hari. Selanjutnya itu banyaknya pelaporan yang masuk setiap harinya tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang hanya berjumlah sebanyak 15 orang yang terbagi menjadi 5 tim dengan sarana 2 mobil keren dan 3 mobil backup. Dan salah satu mobil keren yang sudah uzur sehingga terjadinya penyelesaian pelaporan yang lama. Selanjutnya itu ada pendanaan yang bersumber dari pajak barang dan jasa tertentu atas konsumsi tenaga listrik. Dari sumber lain dibayar setiap bulannya oleh masyarakat sudah satu mobil listrik, namun tidak perlu masyarakat Kota Padang dapat melayani dengan penerangan umum. Menyebutkan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana manajemen pengelolaan penerangan jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. Untuk tujuan penelitiannya itu untuk mendeskripsikan terkait bagaimana manajemen pengelolaan penerangan jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan penelitian ini bisa menyumbangkan informasi serta pemikiran terhadap pengembangan ilmu administrasi publik. Untuk manfaat praktisnya, yaitu penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan dari penelitian yang pernah dilakukan terkait manajemen pengelolaan penerangan jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. Selanjutnya, dapat dilihat studi penelitian relevan yang digunakan pada penelitian ini. Selanjutnya, itu teori penelitian yang pernah digunakan pada penelitian ini, yaitu menggunakan teori manajemen dari William Hanneman. Karena teori manajemen yang diungkapkan oleh William Hanneman punya relevansi dengan fenomena yang terjadi. William Hanneman membagi fungsi manajemen menjadi 5 proses fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengukuran sumber, pengendalian kerja, dan pengawasan. Selanjutnya dapat dilihat skema pemikiran dari peneliti ini. Selanjutnya definisi konsep dari penelitian ini yang pertama ada manajemen. Manajemen adalah suatu tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerak, pengendalian, dan pengawasan yang dilakukan dengan memanfaatkan dan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya itu ada penerangan jalan umum. Penerangan jalan umum adalah lampu penerang jalan yang dipasang pada jalur lalu lintas yang bertujuan untuk memberikan penerangan, penerangan pada ruang jalan pada malam hari agar dapat memberikan perlindungan keselamatan terhadap manusia serta makhluk hidup lain seperti hewan, ternak, atau binatang liar termasuk peralatan itu sendiri. Serta dapat menghasilkan kualitas dan kuantitas pencahayaan untuk keamanan, keselamatan, dan kenyamanan ruang lalu lintas serta ruang pejalan kaki. Selanjutnya dapat dilihat definisi operasional dari penelitian ini yang terdiri dari 5 variabel.
indikator dan cara mengukur indikator tersebut. Selanjutnya masuk kepada bab 3 yaitu metode penelitian. Pendekatan penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan memberikan gambaran terkait realitas sosial atau kejadian yang terjadi dan ditemui di lapangan. Untuk teknik pengumpulan datanya itu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan pada penelitian ini yaitu menggunakan perspektif penting untuk pemilihan informan, yaitu dengan adanya suatu kriteria tertentu untuk memilih informan. Selanjutnya, peranan peneliti pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dari penelitian. Peneliti berperan untuk menentukan informan, mengumpulkan data, menganalisis, mereduksikan data, dan mendeskripsikan fenomena penelitian. Selanjutnya itu proses penelitian. Proses penelitian dengan terlebih dahulu menentukan atau mengidentifikasi itu fenomena atau permasalahan dan yang dibatasi pada suatu topik tertentu dan dikembangkan menjadi fokus penelitian. Kemudian melakukan penentuan lokasi penelitian, setelahnya dilakukan pengumpulan data. Selanjutnya, teknik analisis data yang pertama dari reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan atau penerimaan kesimpulan. Untuk unit analisis pada penelitian ini sendiri, yaitu unit analisisnya adalah lembaga, yaitu Dinas Perhubungan Kota Padang. Untuk teknik custom datanya sendiri, pada penelitian ini menggunakan uji kredibilitas, yaitu teknik triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas dari sebuah data dengan melakukan pengecekan pada beberapa sumber yang berbeda, namun dengan keterkaitan yang sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, deskripsi lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Padang. Dinas Perhubungan Kota Padang merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab pada perencanaan, pengendalian, dan pengawasan transportasi darat di wilayah Kota Padang. Dinas Perhubungan Kota Padang berlokasi di Jalan Suta Syariat, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu masuk kepada bab 5, temuan dan analisis data. Penelitian ini menggunakan teori fungsi manajemen dari William Honeyman yang terdapat 5 variabel. Yang pertama itu perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan sumber, pengendalian kerja, dan controlling. Itu kemudian masuk kepada yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan yang pertama diukur melalui indikator tujuan. Proses penentuan tujuan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang sudah sejalan dengan kebutuhan kota dan urusan perhubungan, sehingga dalam pengelolaan penerbangan jalan umum sudah jelas dan rasional, dan sesuai dikarenakan membantu dan meningkatkan keselamatan pada pelaksanaan urusan perhubungan Kota Padang, serta juga selaras dengan kebijakan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum. Yang kedua, yaitu kebijakan pada pengelolaan penerangan jalan umum di Kota Padang. Masih belum lengkapnya kebijakan untuk menjadi dasaran teknis dalam pengelolaan penerangan jalan umum, karena pada pelaksanaannya UPTD Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Padang hanya didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 47 tahun 2003 tentang alat penerang jalan. Yang tidak ada peraturan pada tingkat daerah yang mengatur terkait pelaksanaan penerangan jalan umum di Kota Padang, hingga hanya merujuk pada Peraturan Menteri. Selanjutnya yaitu indikator program pada Dinas Perhubungan. Setiap kegiatan operasional lalu lintas dan transportasi termasuk dalam program lalu lintas dan angkutan jalan. Penerangan jalan umum juga termasuk ke dalam program lalu lintas dan angkutan jalan dengan tujuan program yaitu untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas yang aman, tertib, terpadu, dan lancar. Upaya untuk mencapai program tersebut adalah dengan dilakukannya kegiatan penyediaan perlengkapan jalan berupa lampu penerang jalan dan dilakukannya pemeliharaan serta rehabilitasi perlengkapan jalan berupa penerang jalan. Yang keempat itu menentukan metode, prosedur, dan waktu. Pada pengelolaan penerangan jalan umum di Kota Padang sudah terdapat metode, prosedur, dan waktu yang jelas dari pelaksanaan kegiatannya. Hal ini dapat dilihat dari adanya metode perencanaan yang jelas didasarkan pada RPJD hingga RESRA serta adanya pikiran anggota dewan dan hasil musrembang. Adanya SOP yang menjadi landasan dalam prosedur pengelolaan penerangan jalan umum yang jelas dan waktu pelaksanaan dilaksanakan setiap hari kerja dan juga terdapat pelaksanaan pada hari libur seperti hari Sabtu dan Minggu. Selanjutnya pada variabel fungsi pengorganisasian yang diukur melalui dua indikator. Yang pertama ada pengelompokan kegiatan. Dalam pelaksanaan pengelolaan penerbangan jalan umum, pengelompokan kegiatan telah dilakukan secara jelas pada Dinas Perhubungan Kota Padang. Setiap kegiatan dalam pelaksanaan penerangan jalan umum, mulai dari perencanaan, penentuan program, dan pelaksanaan dari kegiatan penerangan jalan umum, merupakan wewenang dan tanggung jawab dari UPTD Penerangan Jalan Umum. Dengan adanya perjanjian kinerja dari Dinas Perhubungan Kota Padang dan dilakukannya pembagian tugas ke dalam beberapa tim pada UPTD Penerangan Jalan Umum Kota Padang.
Selanjutnya itu penugasan dan pelimpahan wewenang. Pada Dinas Perhubungan Kota Padang dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kendaraan jalan umum telah dilakukan pelimpahan wewenang yang jelas kepada UPTD Penerangan Jalan Umum yang didasarkan pada Peraturan Wali Kota Padang Nomor 113 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 77 Tahun 2017 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknik daerah pada Dinas Perhubungan. Pelimpahan wewenangnya ditentukan secara bertingkat dari Wali Kota Padang kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang sehingga hingga UPTD Penerangan Jalan Umum. Selain itu juga adanya pelimpahan pelaksanaan operasional dari tingkat nasional dan provinsi dan pelaksanaan operasional kendaraan angkutan umum pada jalan nasional dan jalan provinsi. Dan jelasnya pelimpahan wewenang antara UPD dan pemerintah umum dengan instansi lainnya seperti PLN. Selanjutnya masuk kepada fungsi manajemen yang ketiga itu pengumpulan sumber. Pengumpulan sumber diukur melalui enam indikator. Yang pertama ada sumber daya manusia. Pada ini sebelum Kota Padang, sumber daya manusia yang terlibat sebagai pelaksana dan pengguna penyelenggaraan umum di Kota Padang. Nanti terdapat kekurangan dalam sumber daya manusia yang ada, terutama untuk teknik yang hanya berjumlah 16 orang, ditambah dengan 8 orang tenaga operating dengan jumlah titik lampu yang ada dan luas Kota Padang, sehingga pelayanan dalam pengolahan kendaraan jalan umum dapat menjadi lebih lemah. Selanjutnya itu uh, money atau dana. Pengolahan PJU bersumber dari APBD yang lebih jelasnya dari BPJT, tenaga listrik, dan pendapatan bagi hasil. Anggaran yang tersedia pada tahun 2026 berjumlah 45 miliar 194 juta 120.100.968 rupiah untuk kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan dengan jumlah 2 miliar 674 juta 333.179 rupiah untuk kegiatan penyediaan dan jumlah tersebut masih belum cukup untuk melakukan pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum dengan maksimal karena tidak memberikan layanan sepenuhnya kepada masyarakat, sehingga harus memilah yang menjadi prioritas terlebih dahulu. Yang ketiga itu metode atau cara yang digunakan. Metode yang digunakan dilaksanakan berdasarkan dari laporan yang dapat baik itu secara via WA ataupun offline langsung ke kantor. Dan dilakukannya penahanan penerangan jalan umum di Kota Padang dengan didasarkan pada hasil survei IPTD penerangan jalan umum. Serta juga dari pokir anggota dewan dan hasil musrembang kota. Namun pelayanan yang diberikan masih belum sepenuhnya maksimal dinilai dari masyarakat. Keluhan dari masyarakat terkait pengelolaan penerangan jalan umum yang dilakukan. Yang keempat, material atau sarana dan prasarana. Masih belum mencukupinya ketersediaan sarana dan prasarana oleh Dinas Perhubungan Kota Padang seperti mobil keren yang sudah tua yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam memberikan pelayanan penerangan jalan umum kepada masyarakat Kota Padang. Dan dibutuhkan penambahan dan penggantian sarana dan prasarana terkhusus pada sarana mobilitas seperti mobil keren. Yang kelima, ada mesin atau peralatan, yaitu ketersediaan peralatan seperti tulisan dan safety set dan peralatan operasional lainnya dalam pelaksanaan pengelolaan penerbangan umum di Kota Padang, bahwa peralatan yang digunakan diperbarui setiap tahunnya dan sudah memadai untuk menunjang dalam pelaksanaan pengelolaan penerbangan umum di Kota Padang. Selanjutnya itu ada market atau ketersediaan pasar. Pada pelaksanaan pengelolaan penerbangan jalan umum, masyarakat sebagai sasaran utama dari pelaksanaan pengelolaan penerbangan jalan umum dengan sasaran terjadinya penerangan jalan umum yang memadai pada setiap jalan dan wilayah Kota Padang, sehingga masyarakat dapat merasakan penerangan jalan. Tapi belum dapat secara maksimal dirasakan oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari masih adanya jalan-jalan dan kawasan-kawasan di Kota Padang yang belum terlayani dengan PJU. Responsibilitas dari pelaksanaan pada masyarakat belum optimal dan kurang tersosialisasikannya terkait penerangan jalan dan mana penerangan jalan kepada masyarakat. Selanjutnya, fungsi pengendalian kerja yang pertama ada pelaksanaan bimbing kerja. Pelaksanaan bimbing kerja berupa pelatihan dan bimbingan teknis dari staf yang terlibat dalam pengolahan penerangan jalan umum sangat jarang dilakukan. Untuk pelatihan dengan BKPSDM hanya pernah dilakukan sekali. Namun pelatihan singkat dilakukan dengan melibatkan peserta. Dan tetapi masih belum memenuhi kebutuhan pelatihan atau bimbingan teknis dari staf pengolahan penerangan jalan umum. Yang kedua yaitu mengadakan koordinasi dan kegiatan kerja. Pada pelaksanaan pengolahan penerangan jalan umum, koordinasi sudah terjalin dengan baik. Di antara tenaga secara rutin dan koordinasi dilakukan sesuai fungsi dan porsinya masing-masing dari pihak yang terlibat. Yang itu juga dilakukan pemanfaatan teknologi sebagai sarana untuk koordinasi pimpinan dan antara anggota yang terlibat dalam pengelolaan penerangan jalan. Yang ketiga itu mengenai hubungan kerja. Pada UPTT Penerangan Jalan Umum sudah terciptanya dan terpeliharanya lingkungan kerja yang baik dengan dilakukannya komunikasi yang melibatkan seluruh anggota organisasi.
Akan dilakukannya pemberian arahan dan motivasi untuk menciptakan kedekatan emosional antar semua anggota organisasi. Namun juga tetap adanya ketegasan dalam komunikasi seperti adanya pemberian sanksi jika tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Dan terakhir itu adanya proses penguasaan. Yang pertama ada penguasaan langsung, yaitu penguasaan langsung dilakukan oleh UPTT Penerangan Jalan Umum. Dalam pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum di Kota Padang telah dilakukannya pelaksanaan pengawasan dilakukan secara rutin setiap bulan oleh Kepala UPTT Penerangan Jalan Umum dan Perhubungan Kota Padang dan untuk memastikan tidak adanya kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatannya hingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan semestinya. Dan keempat itu market atau UPTT yang Qatar, yaitu yang kelima adanya pengawasan tidak langsung. Itu fungsi langsung dari pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum telah terlaksana dengan baik dengan adanya pelaporan dari hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan. Seperti dilakukan pelaporan terkait target yang sudah dikerjakan dan dokumentasi dari penyelesaian perbaikan PGU serta menerima laporan dari masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi dan pengawasan untuk pelaksanaan pelayanan penerangan jalan umum yang lebih baik ke depannya. Untuk terakhir itu pemenang penutup kesimpulan berdasarkan hasil temuan dan analisis terkait manajemen pengolahan penerangan jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Padang dengan hasil deskripsi dan analisis menggunakan teori fungsi manajemen oleh manajemen tidak terlaksana secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari fungsi perencanaan yang masih belum optimal karena belum adanya kebijakan pada tingkat daerah untuk mengatur pelaksanaan teknis dan pengelolaan penerangan jalan umum di Kota Padang. Untuk sumber daya pada pengelaksanaan penerangan jalan umum masih kurang dan ketersediaannya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan seperti masih kurangnya sumber daya manusia, anggaran yang masih kurang dalam ini optimalisasi pelaksanaan kegiatan, kurangnya sarana dalam segi jumlah dan kualitas, hingga mempengaruhi pada metode pelaksanaan dan pencapaian dari target yang belum optimal pada fungsi pengendalian kerja. Jadi sangat jarangnya dilakukan pelatihan atau bimbingan kerja oleh pelaksana operasional bidang jalan umum. Nah, selanjutnya itu saran itu adanya penetapan kebijakan pada tingkat daerah menjadi landasan dalam pelaksanaan penerangan jalan umum. Yang kedua, dilakukan penambahan sumber daya manusia dalam pelaksanaan operasional penerangan jalan umum. Yang ketiga, Dinas Perhubungan Kota Padang dapat menambah dan memperbarui kualitas sarana mobil keren untuk pelaksanaan penerangan jalan umum. Yang keempat, dapat segera memberikan pelatihan atau bimbingan teknis kepada staf pelaksana pada UPTT penyerang jalan umum. Yang kelima, dilakukannya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, dilakukannya sosialisasi terkait kemajuan penerangan jalan umum sehingga masyarakat tahu tanpa pelaporan jika ada gangguan pada lampu penerangan jalan yang terlihat. Sekian hasil presentasi dari sidang skripsi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.